Antasari Azhar menjadi hantu dalam hidup SBY, makin memanas. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita. Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Nah, siapa melakukan apa itu yang saya laporkan pagi ini pada istri. Sebetulnya yang diurus oleh Pak Antasari itu kan maunya kan dia mencari keadilan, beliau mencari keadilan. Tetapi respon yang diberikan oleh Pak SBY itu bukan soal itu, tetapi masalah politik orkestrasi atau katakanlah konspirasi untuk pertama menggagalkan AHY Silvi. Yang kedua, istana merespon bahwa itu seolah-olah menuding istana, jadi tidak ada lagi urusannya ke sana. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Antasari Azhar adalah orang yang merasa jadi korban kekejaman rezim SBY. Ia merasa menjadi korban konspirasi kasus pembunuhan Nasaruddin, yang pada akhirnya ia ditetapkan bersalah dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Saat ini Antasari Azhar sudah bebas. Orang paling tidak suka dengan bebasnya Antasari Azhar ini adalah SBY. SBY khawatir Antasari akan mencoba macam-macam dengan dirinya. Saya yakin Antasari Azhar begitu marah dan dendam. Dengan sebenarnya sebagai manusia normal tentunya ada rasa sakit hati yang dirasakan Antasari Azhar. Siapa sih manusia yang gak pengen membalas ketika disakitin? Jangankan manusia, hewan saja kalau disakiti pasti ingin membalas. Saya melihat Antasari Azhar punya cara sendiri untuk membalaskan dendam. Dia tetap ingin membuat SBY menderita dalam sekejap, tapi secara pelan-pelan agar SBY merasakan kepedulian dalam waktu yang lama. Ini lebih menyakitkan. Antasari terlihat tidak lagi ingin mengirimkan SBY ke penjara. Ia punya cara sendiri untuk membuat SBY yang menderita. Ia ingin menjadi hantu yang selalu membayangi hidup SBY. Antasari Azhar seperti punya misi untuk menggagalkan ambisi dan proyek yang dari dinasti Cikeas. Antasari sepertinya ingin agar dinasti Cikeas benar-benar hilang pengaruhnya di Indonesia. Sudah cukup kondisi Indonesia menjadi amburadul. Dipimpin 2 periode oleh dinasti Cikeas, ambisi Cikeas utuh kembali menancapkan kukunya di Indonesia. Kelihatan ketika putra mahkota dinasti Cikeas, AHY, diorbitkan di Pilkada DKI. Ia bahkan rela keluar dari militer demi memenuhi ambisi besar sang ayah. Dinasti Cikeas tetap berpengaruh di Indonesia. AHY, buta politik, dipaksa bertarung di Pilkada sepanas di DKI Jakarta. Antasari Azhar melihat diusungnya AHY sebagai bukti betapa SBY masih berambisi besar untuk berkuasa di Indonesia. Ia yang sudah zalim oleh SBY tentunya tidak ingin melihat dinasti Cikeas kembali berjaya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menggagalkan ambisi SBY. Antasari Azhar muncul menjelang pencoblosan dan mengeluarkan pernyataan yang begitu memojokkan kubu SBY. SBY pun dibuat ketar-ketir. Ia panik dan merasa namanya telah dicemarkan oleh Antasari. Ia naik pitam dan membantah pernyataan Antasari Azhar dan mengatakan bahwa itu sebuah fitnah.
yang Antasari Azhar bisa dikatakan berhasil menggagalkan ambisi SBY yang gemilang. AHY gagal di putaran pertama dan hanya mendapatkan 17% suara, membuat kaget meskipun ada juga yang mengatakan bahwa faktor kekalahan telah AHY karena memang belum punya kualitas. Tapi serangan Antasari tetap berpengaruh besar terhadap kekalahan telak AHY. Jika Antasari tiba-tiba tidak muncul, AHY mungkin saja kalah. Suara yang diperolehnya kemungkinan tidak terpaut jauh dengan suara Ahok dan Anies. Setelah itu, Antasari tidak muncul lagi. Ia seperti tidak serius untuk membongkar borok SBY. Dalam kasus pembunuhan Nazarudin, kemunculannya seolah-olah hanya untuk menggagalkan ambisi SBY, seperti sebelumnya menyelesaikan misi balas dendam. Antasari akan muncul lagi ketika SBY kembali berpindah. Dan macam-macam terbukti, sekian lama tidak muncul, lagi Antasari muncul dan lagi-lagi melakukan sesuatu yang terkait dengan SBY. Saat SBY kembali bertingkah belagu dengan melaporkan Firman Wijaya dengan dugaan tuduhan telah mencemarkan nama baik, Antasari muncul dan pasang badan untuk Firman. Antasari kembali muncul dan menjadi hantu di kehidupan SBY. Antasari membuat nyali SBY menjadi ciut, seolah-olah Antasari ingin memperingatkan SBY agar tidak belagu, merasa paling hebat, sehingga kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Masa hanya gara-gara pernyataan itu saja SBY sudah merasa namanya dicemarkan? Tentu ini kebangetan. Setelah ini, mungkin SBY akan pikir-pikir lagi untuk melanjutkan laporannya. Berhadapan dengan Antasari adalah bukan ide yang bagus. Lebih baik membatalkan laporan daripada melawan musuh bebuyutan yang ingin balas dendam. Langkah Antasari pun sepertinya hanya sampai di sini. Ia akan bergerak jika SBY terus melanjutkan laporannya. Jika SBY kemudian menarik laporannya, Antasari pasti akan diam dan tidak akan muncul lagi. Ia akan kembali muncul ketika SBY kembali bertingkah belagu dan sewenang-wenang, atau ketika SBY sedang ada proyek untuk mewujudkan ambisi politiknya. Jadi di Pilpres SBY masih berambisius dan ikut melibatkan diri. Kemungkinan Antasari akan muncul lagi dan menggagalkan ambisi SBY. Ia akan menjadi hantu yang selalu menghantui kehidupan SBY dan menggagalkan ambisi SBY. Antasari Azhar adalah orang yang merasa jadi korban kekejaman rezim SBY. Ia merasa menjadi korban konspirasi kasus pembunuhan Nazarudin, yang pada akhirnya ia ditetapkan bersalah dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Saat ini Antasari Azhar sudah bebas. Orang paling tidak suka dengan bebasnya Antasari Azhar ini adalah SBY. SBY khawatir Antasari akan mencoba macam-macam dengan dirinya. Saya yakin Antasari Azhar begitu marah dan dendam. Dengan sebenarnya sebagai manusia normal tentunya ada rasa sakit hati yang dirasakan Antasari Azhar. Siapa sih manusia yang gak pengen membalas ketika disakitin? Jangankan manusia, hewan saja kalau disakiti pasti ingin membalas. Saya melihat Antasari Azhar punya cara sendiri untuk membalaskan dendam. Dia tetap ingin membuat SBY menderita dalam sekejap, tapi secara pelan-pelan agar SBY merasakan kepedulian dalam waktu yang lama. Ini lebih menyakitkan. Antasari terlihat tidak lagi ingin mengirimkan SBY ke penjara. Ia punya cara sendiri untuk membuat SBY yang menderita. Ia ingin menjadi hantu yang selalu membayangi hidup SBY. Antasari Azhar seperti punya misi untuk menggagalkan ambisi dan proyek yang dari dinasti Cikeas. Antasari sepertinya ingin agar dinasti Cikeas benar-benar hilang pengaruhnya di Indonesia. Sudah cukup kondisi Indonesia menjadi amburadul. Dipimpin 2 periode oleh dinasti Cikeas, ambisi Cikeas utuh kembali menancapkan kukunya di Indonesia. Kelihatan ketika putra mahkota dinasti Cikeas, AHY, diorbitkan di Pilkada DKI. Ia bahkan rela keluar dari militer demi memenuhi ambisi besar sang ayah. Dinasti Cikeas tetap berpengaruh di Indonesia. AHY, buta politik, dipaksa bertarung di Pilkada sepanas di DKI Jakarta.
Antasari Azhar melihat diusungnya AHY sebagai bukti betapa SBY masih berambisi besar untuk berkuasa di Indonesia. Ia yang sudah zalim oleh SBY tentunya tidak Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.